Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS terpadu. Hari ini sebelum kita mulai masuk materi geografi IPS terpadunya, kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar ya. Rabbi zidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, mudahkanlah dan berilah pemahaman dalam pelajaran hari ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ya materinya. Geografi. Yang harus kamu kuasai hari ini adalah pengertian ruang. Kompetensi yang harus kamu fahami hari ini adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian yang kedua, letak wilayah, negara Indonesia. Pengertian ruang dulu ya yang pertama. Ruang. Makhluk hidup, semua makhluk hidup bila ingin kelangsungan hidupnya, maka diperlukan ruang. Kalau tidak ada ruang, dia tidak akan bisa hidup. Ruang dalam pengertian yang biasa kita fahami, ruang itu hanya sebatas mata memandang, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang tidur tempat kita istirahat, ruang tamu. Tapi dalam materi geografi kali ini, ruang tidak sebatas itu. Ruang lebih luas lagi. Ruang pengertiannya demikian ya. Kita lihat bumi. Ini bumi ya, bumi bulat bundar. Ini namanya ruang. Ruang di mana tempat makhluk hidup tinggal namanya ruang. Bumi dikelilingi oleh udara. Udara yang mengelilingi bumi namanya atmosfer. Atmosfer juga termasuk ruang. Ini namanya bumi atau globe, tiruan bola bumi. Ini sepertiganya daratan, biasa kita sebut benua. Ini namanya ruang. 2/3 ini namanya samudra. Ini lautan yang luas. Ini namanya ruang. Kemudian kita lihat lagi daratan. Masuk sini daratan ya. Daratan. Kalau kita lihat daratan, ini namanya benua yang awalnya satu pangnya dibagi menjadi beberapa benua. Ini kita kasih arah mata angin. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Yang bagian utara ini namanya benua Eropa di atas. Bagian timur namanya Amerika. Di bagian barat namanya Afrika. Di bagian selatan namanya Australia. Benua di mana kita tinggal adanya di tengah, namanya benua Asia. Ada lagi satu lagi yang paling bawah namanya benua Antartika. Kita berada di benua Asia. Asianya ini kita garis arah mata angin lagi, ini namanya Tenggara. Nah, Indonesia adanya di sini. Di bagian Tenggara ini Indonesia. Benua Asia adanya di bagian Tenggara. Ini namanya ruang. Masing-masing ruang punya potensi, kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri, punya karakteristiknya sendiri-sendiri, sehingga mereka satu sama lain saling
saling melengkapi. Kita tarik ya, ini Indonesia sini. Ini ada garis, namanya garis bujur. Ini namanya garis lintang. Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Indonesianya masuk ke sini. Kita lihat ruang Indonesia. Ini 6 derajat lintang utara. Ini 11 derajat lintang selatan. Tarik ya garisnya, tarik garis khayal. Ini namanya titik koordinat tadi sana. Ini di sini garis bujurnya 95 derajat bujur timur. Tarik garisnya. Di sini 141 derajat bujur timur. Tarik garisnya. Nah, ini namanya wilayah negara Indonesia. Ini namanya ruang. Kita kasih Indonesia. Alamatnya 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, di timur ya Indonesia, sampai 141 derajat bujur timur. Ini wilayah Indonesia. Namanya ruang juga. Kalau kita lihat di Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi. Ini pulaunya besar, Pulau Sumatera. Ini Pulau Kalimantan. Ini Pulau Jawa. Ini Pulau Sulawesi. Ini Maluku. Ini Irian Jaya. Ini Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini namanya ruang. Satu sama lain karakteristiknya beda-beda, punya potensi kelemahan dan kekurangannya beda-beda. Sehingga kita tinggal di sini, di dalamnya, makhluk hidup tinggal di dalamnya, ini namanya ruang. Masuk lagi sini, ini namanya Provinsi Pulau Jawa, terdiri dari 5 provinsi. Ini daerah istimewa Jakarta, ini Banten, ini Jawa Barat, ini Jawa Tengah, ini Jawa Timur, ini DKI. Ini kita di sini ya, ini Banten, provinsinya Banten. Tangerang Selatan, Tangsel. Ini namanya ruang. Ini Jabar, ini Jateng, ini Jatim, ini Jogja. Ini namanya ruang. Satu sama lain saling melengkapi, saling melengkapi. Contoh, karena mau Idul Kurban, Idul Adha, maka kita adanya di sini SMP 12 Tangsel, kemudian Pondok Aren, Jurbar, Jurang Mangu Barat. Posisi alamat SMP 12 ya. Nah, di Pondok Aren butuh yang namanya kambing untuk Idul Adha atau sapi, karena mereka ingin berkorban. Kalau yang sudah mampu ingin berkorban berupa kambing atau sapi. Tapi ternyata di Pondok Aren itu tidak ada peternakan kambing atau sapi. Maka karena butuh, maka lihat saling melengkapi. Ternyata yang ada kambing atau sapi adanya di sini Jawa Barat atau Jawa Tengah, misalnya Garut, atau di Bumiayu, atau di Bogor. Didatangkanlah kambing sapi dari Jawa Barat ini ke daerah Tangsel atau ke daerah Pondok Aren, datang ke sini. Ini namanya interaksi antar ruang. Ruang di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah, mereka mengirim kambing atau sapinya
ke daerah Tangsel atau ke Provinsi Banten. Ini namanya saling melengkapi. Saling melengkapi. Yang kelebihan peternakan kambing dan sapi akan mengirim ke Pondok Aren karena Pondok Aren butuh yang namanya kambing dan sapi. Demikian pula kalau Garut, Bumiayu atau Bogor, dia akan meminta dari Pondok Aren. Pondok Aren misalnya kelebihan tekstil atau bahan untuk membuat baju atau celana, dia akan kirim. Ini namanya saling melengkapi. Ruang-ruangan ini saling melengkapi untuk kebutuhan yang namanya makhluk hidup, misalnya manusia. Ini namanya materi pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi ruang bukan sebatas kita melihat ruangan yang sebatas kita mata memandang melihat yang sempit seperti kelas, kemudian ruang guru, tapi ternyata ruang luas. Dalam ilmu geografi, ruang itu luas. Bukan hanya kita di sini titik sekali nih, nggak bisa kelihatan, tapi ternyata luas. Dan ruang-ruangan ini mereka satu sama lain saling melengkapi. Nanti kalau kurang paham mengenai ruang ini dan interaksi antar ruang, interaksinya itu saling melengkapi. Kamu boleh baca di buku paket, ada ya di buku paket IPS, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Jadi disimpulkan lagi, ruang adalah tempat di mana makhluk hidup itu tinggal. Tinggalnya di sini kita ya, di benua, di Asia, di Indonesia, khususnya di sini, di Tangsel, Pondok Aren. Ini tinggalnya. Kalau tidak ada ruang, tidak mungkinlah yang namanya makhluk hidup itu akan hidup. Jadi ruang adalah sebagian yang kita tinggali, namanya ruang. Ya sampai sini ya, interaksinya itu satu sama lain saling membutuhkan. Kemudian masuk materi kedua, namanya letak wilayah Indonesia. Letaknya di sini ya, letaknya di Asia, kemudian di bagian timur, khususnya di bagian Tenggara, Asia Tenggara, masuk sini. Ini letak wilayah kita. Kalau lihat garis lintangnya dan garis bujurnya, wilayah Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara, ini 6 derajat lintang utara, sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian bujurnya timur, bukan barat. Indonesia adanya rumahnya di timur. Timur 95 derajat. Bujur timur, ini garis bujur, ini garis bujurnya. Kemudian 141 derajat bujur timur. Ini Indonesia. Ini pulau-pulaunya pulau yang besar. Ada 5 pulau besar. Kita adanya di sini di Pulau Jawa. Kemudian ini letaknya, letak Pulau Jawanya. Kita kondisinya di sini nih, di Tangsel, di Pondok Aren. Ini letak wilayah negara Indonesia secara astronomis. Tugasnya sekarang, tugas yang harus kamu kerjakan hari Kamis ini, yang pertama tugasnya buatlah peta wilayah negara Indonesia. Dalam membuat peta ini, maka kamu harus ada komponen membuat peta. Yang pertama harus ada judul peta. Nah, ini saja ya. Nih, membuat judul peta. Ini peta. Kalau ini kertas, buatnya di kertas folio. Kalau ini kertas folio, kamu garis tepi. Ini folio. Buat petanya, ada judul. Ini judulnya. Namanya Indonesia. Kemudian yang kedua, buat skala peta. Skalanya kasih di sini skalanya. Boleh skala garis, boleh skala angka. Ibu kasih skala angka ya di sini, 1 dibanding 1 juta misalnya.
Kalau di buku kamu ini ada skalanya. Tuh. Skalanya ini skala garis Indonesia. Yang ketiga harus ada orientasi atau arah mata angin. Arah mata angin. Arah mata anginnya gini ya. Utara, selatan, timur, barat. Ini arah mata angin. Yang keempat harus ada garis astronomis. Astronomis itu garis lintang dan bujur. Ini garis lintangnya, garis-garis hayal, titik koordinat, garis ordinat. Garis bujur, ini garis bujur, ini garis lintang yang melintang. Ini namanya garis lintang yang melintang. Kemudian yang kelima harus ada simbol peta. Simbol petanya di sini ya. Misalnya ini provinsi Aceh, Banda Aceh. Ini ibu kotanya. Ininya dihapus dulu ya. Contoh seperti ini, namanya ibu kota provinsi. Namanya simbol titik. Ada lagi di sini segitiga warna merah. Misalnya di sini gunung. Masuk ke sini gunung. Kemudian ada di sini sungai, masuk di sini sungai. Ini namanya simbol peta. Kamu kasih simbol petanya. Di Jawa misalnya Gunung Slamet. Di sini sungainya sungai apa nih di sini Sungai Musi ya. Ini dikasih kotak. Ini namanya legenda. Legenda. Keterangan simbol peta. Masuk di sini legenda. Yang keenam legenda. Kalau ini namanya simbol peta. Kamu gambar peta ini sudah gambar sendiri nih petanya. Kemudian kamu kasih simbol-simbol. Keterangan simbol yang kamu kasih di sini namanya legenda. Kemudian kamu kasih insert. Contoh insert di sini nih. Buka buku paket kamu halaman 8. Sini ada kecil peta, di dalam peta yang kecil namanya insert. Yang ke-8 apa namanya nih? Petanya bagus, rapi dan baik. Yang ke-9 ada namanya pembuat peta, nama pembuat peta, nama penerbit, apa kasih nama pembuat peta, Kemudian ke-10 waktunya, waktu. Jadi tugasnya adalah buatlah peta wilayah Indonesia dengan ada komponen-komponen petanya di kertas folio folio ya. Kemudian penilaiannya adalah kalau kamu ada judul, ada skala peta, ada arah mata angin, ada garis astronomis, ada simbol petanya, ada legendanya, ada insetnya, petanya rapih, bagus dan baik. Kemudian ada nama pembuat petanya plus kelasnya ya, kelas berapa, yang ke-9, serta waktunya. Karena buat peta waktunya Ibu kasih waktu sampai hari Minggu. Kalau daringnya hari Senin, hari Kamis, itu sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari ya dari sekarang. Ini kalau kita hitung semuanya 10, maka nilainya 100. Kamu waktunya nggak tepat, berarti dikurangin. Bukan 100, misalnya 90 karena 9. Kamu nggak ada nama kamu,
nggak ada kelasnya, kurangin lagi. Kamu nggak ada insightnya, kurangin lagi. Lihat saja komponen-komponen dalam membuat peta untuk penilaiannya. Penilaian. Jadi kalau kamu mau nilainya 100, maka kamu untuk membuat peta ini di kertas folio, kamu harus ada komponen-komponen petanya 10 buah. Yang pertama judul, skala, arah mata angin, kemudian garis astronomis, ada simbolnya, ada legendanya, ada insightnya di sini. Nah, ini petanya kamu gambar yang bagus, yang rapi. Ya, anak-anak, tugas yang peta dikumpulkan, diupload ya, di foto, kemudian kirim ke ibu. Itu saja ya materi hari ini, mudah-mudahan bisa difahami. Tetap semangat. Ibu akhiri materi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.